Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noverina Ikatama, NPM 1717051005. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya pada mata kuliah Kapita Selecta Computer Vision. Nah, untuk itu langsung saja di sini judul proyek saya itu cropping pas foto pada KTP. Jadi untuk deskripsi singkatnya, kita tahu pada KTP itu tertera pas foto pemilik KTP. Nah, nanti pada proyek ini akan diinputkan sebuah foto atau hasil scan dari KTP, lalu hasilnya nanti akan berupa pas foto yang sudah di crop. Nah, nanti di akhir nanti ada dua hasil, yaitu ditunjukkan untuk foto keseluruhan KTP-nya dan hasil cropping pas fotonya. Nah, di sini saya memiliki ada 4 contoh gambar atau foto KTP. Tentunya di sini sudah disensor untuk data-datanya. Ini adalah contoh-contoh dari contoh KTP yang saya gunakan. Di sini tentu saja kita tahu bahwasannya data-data di KTP itu sangat penting, maka dari itu saya benar-benar mencari yang sudah tertutup untuk data-data yang ada di KTP-nya. Baik, langsung saja kita kepada source code-nya. Nah, di sini untuk gambaran umum jalannya dari proyek ini, jadi yang pertama dia akan membaca suatu gambar, lalu gambar yang kita masukkan itu akan di-convert menjadi grayscale, lalu setelah itu kita melakukan thresholding also pada gambar tersebut. Nah, lalu setelah itu kita akan menemukan kontur dari gambar tersebut. Lalu setelah itu kita akan memfilter kontur mana yang terlalu besar atau yang terlalu kecil. Nah, setelah itu kita akan mencari 4 koordinat box pada kontur yang terbaik, dan setelah itu dilakukan sebuah transformasi, dan yang terakhir adalah untuk ditampilkan hasil dari proses tersebut. Langsung saja di sini kita mengimportkan yang pertama karena di sini kita menggunakan OpenGV, jadi kita mengimportkan untuk OpenGV-nya. Lalu kita juga mengimportkan Imutils. Imutils ini adalah library yang biasa digunakan untuk translation gambar atau resizing gambar. Lalu kita mengimportkan NumPy juga di sini. Nah, selanjutnya kita mendefinisikan get contour ini untuk mendefinisikan kontur yang akan kita jalani. Lalu di sini selanjutnya kita mendefinisikan yang pertama ini kita seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita membuat gambar yang kita masukkan menjadi grayscale. Lalu dilanjutkan dengan proses thresholding also di sini. Lalu setelah itu kita menemukan ukuran dari image tersebut untuk mendapatkan kontur. Nah, di sini kita get size. Untuk size-nya di sini ada IH, ini maksudnya image height. Lalu ini ada image width. Jadi nanti akan muncul panjang dikali lebar atau width dikali height. Lalu di sini untuk konturnya. Nah, di sini ini untuk menentukan memfilter kontur yang terlalu besar atau yang terlalu kecil tadi. Lalu di sini
selanjutnya kita menemukan 4 titik koordinat. Jadi nanti pada gambar tersebut dicari koordinat persegi 4 gitu. Nah, ini untuk menemukan 4 koordinat pada kontur itu. Nah, sebelum itu, jadi di sini kontur itu adalah kurva yang menggabungkan semua titik-titik kontinu yang memiliki warna atau intensitas yang sama. Lalu selanjutnya setelah sudah ditemukan 4 titik koordinat untuk konturnya, lalu di sini dilakukan sebuah transformasi gambar. Nah, setelah sudah dilakukan perspektif transform di sini, lalu di sini kita akan meng-show gambar, memperlihatkan hasilnya. Di sini kita menggunakan gambar, misalnya yang pertama kita masukkan KTP 1. Nah, ini kontur ini didapat dari get kontur tadi yang sudah kita definisikan di atas. Lalu di sini kita menemukan 4 titik koordinat untuk menentukan konturnya. Lalu dilakukan sebuah perspektif transport tadi. Nah, selanjutnya kita memperlihatkan hasilnya. Baik, langsung saja kita jalankan dari sini. Oh ya, di sini saya menggunakan notebook dari Jupyter Notebook yang ada pada Anaconda. Dan di sini menggunakan bahasa Python. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil cropping dari gambar pertama. Nah, ini hasil untuk gambar originalnya, kita lihat. Nah, ini gambar originalnya. Dia menghasilkan cropping pas fotonya ini. Nah, ini dia hasil output dari project yang kita jalankan. Lalu kita coba pada gambar selanjutnya, IKTP 2. Nah, ini untuk di gambar selanjutnya di KTP. Nah, ini untuk hasil di gambar selanjutnya. Bisa kita lihat dia cropping pada pas foto. Lalu kita coba lagi sekali lagi untuk yang ketiga. Nah, ini hasil cropping dari foto yang ketiga. Dan yang terakhir, coba kita coba lagi. Nah, ini mungkin ini. Nah, ini mengapa bisa ini tercrop untuk hasil pas fotonya, tapi karena foto yang diinputkan tidak lurus atau sedikit miring, maka hasilnya seperti ini. Nah, mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.